Ini ada pertanyaan dari Alfa Surabaya. Kalau THR dibayarkan di bulan Desember boleh apa enggak? Tergantung. Kan di Permenaker nomor 6 2016 tentang THR di sana disebutkan THR dibayarnya pada saat hari raya. Nah, kalau dalam PP atau PKB di perusahaan Bapak atau Ibu sudah menyebutkan THR dibayarkan pada saat Idul Fitri, ya sudah, Idul Fitrinya kapan? Idul Fitrinya bulan Mei, ya THR dibayar Mei. Kecuali apabila di perusahaan itu memang disebutkan THR dibayarkan di bulan Desember pada saat Natal misalkan, ya sudah, bayarlah nanti di Desember. Kalau dalam PP PKB-nya bilang di bulan Mei, tapi mau dibayar Desember, maka saran saya ikuti jalur pasal 55 yang tadi dibahas, kesepakatan, ya. Dan ternyata nggak mudah cari kesepakatan itu, karena perusahaan pada saat mau mencari kesepakatan untuk menurunkan nilai dari perundangan, maka beban untuk mengconvince karyawan itu sangat berat. Sangat berat. Apalagi kalau level of trust yang ada di karyawan hari ini kepada top management itu sangat rendah. Ya, karyawan nggak akan mudah percaya. Kenapa? Bisa jadi karyawan nggak percaya sama manajemen karena selama ini manajemen tidak terlihat loyal kepada karyawan. Karyawan ditekan nggak boleh ini, nggak boleh itu, gaji dipepet-pepetin. Tapi buat top manajemen, wah foya-foya, sebentar baru ganti Alphardnya, dari Alphard yang baru menjadi lebih baru lagi, kan? Terus barusan keliling Eropa dan sebagainya. Dapat bonus bisa beli 4 Alphard sekaligus. Nah, yang kayak gitu. Tapi di sisi lain karyawan-karyawan level bawah nggak sejahtera. UMK masih dipotong-potongi, UMK masih di tunjangannya 80%, upah pokoknya 20%, ya, supaya bisa dipotong-potong. Gitu. Nah, kalau kondisi ini yang selama ini dibangun di perusahaan kita, maka bisa dibayangkan bagaimana caranya kita mau mendapatkan kesepakatan. Ya? Karena ini bicara level of trust. Begitu. Kalau ini ada pertanyaan berikutnya, karena posisi libur Idul Fitri dan lainnya digeser ke Desember, apakah THR juga boleh digeser? Ya nggak bisa. THR itu, balik lagi ya, THR itu dibayarkan pada hari raya yang bersangkutan atau pada hari raya yang ditentukan dalam PP atau PKB, biasanya Idul Fitri. Jadi bukan kalimatnya itu di dalam Kemenakernya bukan THR dibayar berdasarkan mengikuti libur hari raya keagamaan, bukan. Nggak ada urusannya Pak sama liburnya. Mau liburnya digeser ke Desember, digeser ke 5 tahun lagi, atau nggak jadi libur sekalipun, tetap aja THR habis dibayar kalau Idul Fitrinya, kalau hari rayanya misalkan ditentukan Idul Fitri dan memang bulan Mei. Kecuali kalau beberapa karyawan, ada di beberapa perusahaan ya, yang THR-nya mengikuti hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Jadi untuk yang Muslim dia THR-nya di bulan Mei nanti karena Idul Fitri, yang Natalan ya nanti di bulan Desember THR-nya. Nah itu silahkan. Ya. Begitu Pak Rizka. Baik. Apabila terjadi nih Pak Tony Eli, sudah terjadi PHK melebihi 30 hari kerja dari hari raya, apakah perusahaan dapat untuk tidak membayar THR? Baik, jadi ketentuan tentang THR ini ya, Bapak Ibu, Pak Tony dan Bapak Ibu sekalian, hal penting yang perlu kita pahami adalah di dalam Permenaker 6 2016 itu mengenai pembayaran THR dihubungkan dengan PHK. Jadi ada dua yang perlu kita perhatikan. Ketentuan yang pertama adalah apabila terjadi PHK sampai dengan 30 hari dari hari raya, maka masih berhak atas THR. Berarti kalau lebih dari 30 hari, dia sudah tidak berhak atas THR. Tapi belum titik, Pak. Di kalimat pertamanya, bukan di akhir ya, malah di pertamanya,
ketentuan ini itu berlaku hanya untuk karyawan permanen PKWTT, ya, karyawan permanen. Ya. Nah, bagaimana dengan karyawan yang tidak permanen atau kontrak atau PKWT? Itu ada di poin keduanya. Poin kedua bilang bahwa ketentuan yang di atas ini tidak berlaku bagi karyawan PKWT atau kontrak. Artinya yang 30 hari tadi tidak berlaku. Sehingga dalam pelaksanaannya, kalau PHK-nya, bukan PHK, kalau kontraknya berakhir misalkan 40 hari sebelum hari raya, dia nggak berhak. Kalau kontraknya berakhir 20 hari sebelum hari raya, dia juga tidak berhak, karena dia mengikuti ketentuan berakhirnya kontrak saja. Nah, bagaimana kalau kan THR itu bayarnya menurut Kemenaker paling terlambat adalah 7 hari sebelum hari raya. Kalau kontraknya berakhir pada 7 hari, pada jatuh tempo pembayaran THR, maka dia berhak. Itu, ya. Jadi itu hanya berlaku untuk yang permanen. Tapi biasanya di perusahaan pada umumnya mereka tidak lagi membedakan antara permanen dengan kontrak dalam konteks THR. Ya, hukum dasarnya seperti itu, tapi dalam praktek banyak yang sudah menyamakan karena tidak mau lagi terlalu pusing memikirkan perbedaan antara yang permanen dengan kontrak. Tetap dibudgetkan, mereka mendapatkan parameternya adalah 30 hari dan hari jatuh tempo. Bahkan ini ada beberapa perusahaan yang menerapkan ketentuan di atas perundang-undangan, ya, yaitu mereka memberikan THR pro rata malah. Jadi mau PHK apapun kapanpun dalam setiap tahun, dia akan menghitung THR yang kalau belum dibayarkan THR-nya maka ada pro ratanya. Ya, itu bagus dan itu di atas ketentuan. Tapi itu tidak wajib. Ya, itu tidak wajib. Tidak bisa dipaksakan ketentuan itu. Kecuali memang sudah dimunculkan dalam PP atau PKB.